Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu tentang perkembangan Islam di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Sebelumnya saya perkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 10, yaitu Mujtaba Alfanur, Silvi Zulia Latifa, dan saya sendiri Irsyad Fajrul Hakimi. Untuk yang pertama, perkembangan peradaban Islam di Asia Selatan yang meliputi negara India, Pakistan, dan Bangladesh. Islam di India. Kaum muslim mengenal daerah ini dengan sebutan Sind sejak tahun 711 Masehi, tepatnya ketika Panglima Umayyah Muhammad bin Qasim menyerbu wilayah ini. Selama 3 tahun pemerintahan Umayyah menduduki wilayah ini, yaitu daerah Indus bawah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Pada masa ini, Islam belum sepenuhnya menguasai wilayah penting karena fokus Khalifah yang berpusat di Damaskus masih terbagi-bagi di wilayah Asia Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Sekitar tahun 750 Masehi, pada masa kekuasaan Abbasiyah, juga terjadi langkah yang sama, tetapi Khalifah tidak memberikan dukungan sepenuhnya untuk mengembangkan wilayah kekuasaan wilayah ini. Hal ini dikarenakan Abbasiyah lebih senang membina kekuatan sosial budaya di dalam. Kemudian ketika Abbasiyah mulai memasukkan orang-orang Turki masuk dalam elit kekuasaannya, mereka diberi tugas penting tersebut. Orang Turki yang diberikan kewenangan untuk menaklukkan wilayah Asia Selatan, khususnya India, adalah Mahmud Ghaznah. Dari sinilah Islam mulai muncul menjadi penguasa India dengan berkuasa dinasti-dinasti secara bergantian. Berikutnya, Islam di Pakistan. Pakistan berdiri dan merdeka dari Inggris pada tanggal 14 Agustus 1947. Pakistan merupakan gabungan dari 5 provinsi India, diantaranya Balochistan, Sindh, Punjab, Bengal, dan Assam. Perancang awal Pakistan adalah Muhammad Iqbal, dan mewujudkan rancangan tersebut adalah Muhammad Ali Jinnah. Tokoh modernis yang mendukung pendirian Pakistan adalah Ahmad Khan, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Di samping itu, berdirinya negara Pakistan juga dapat dukungan dari Jemaah Tabligh pimpinan Muhammad Ilyas, Gerakan Sufi pimpinan Ashraf Ali Sanfi, Jemaah Islamiyah pimpinan Abu Al-A'la Al-Maududi, Gerakan Khilafah pimpinan Muhammad Ali Jauhar, Gerakan Kaksar pimpinan Inayatullah Al-Masyruqi. Kebangkitan Islam di Pakistan pada tahun-tahun terakhir terlihat dalam berbagai bidang kehidupan kolektif. Yang pertama, bidang politik. Partai-partai Islam dan pemerintahan telah menolak model legitimasi demokrasi parlementer barat dan berusaha untuk memperkenalkan sistem politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Upaya demikian adalah referendum nasional yang berusaha untuk mencari mandagi islamisasi yang lebih jauh. Tersimpul di dalamnya perluasan masa jabatan presiden menjadi 5 tahun dan bersama-sama dengan pemilihan non-partai untuk Dewan Nasional di provinsi. Di dalam bidang ekonomi, kebangkitan Islam mengungkapkan diri dalam tindakan seperti kewajiban mengumpulkan zakat dan pajak, memperkenalkan bank dan sistem investasi bebas bunga, batasan hukum atas pungutan kekayaan pribadi, denasionalisasi bisnis tertentu, fund perusahaan-perusahaan industri. Berikutnya dalam bidang budayaan, termasuk dalam larangan klub dansa, pengenaan moralitas seksual yang ketat, kepatuhan pada standar-standar moral Islam dalam memproduksi dan menyayangkan program televisi, revisi buku-buku, teks sekolah dan perguruan tinggi untuk mengungkapkan kebiasaan Islam, alokasi yang meningkat
untuk pengajaran bahasa Arab dan Islam. Pendirian Universitas Islam Internasional di Islamabad menyatakan hari Jumat sebagai hari libur resmi menggantikan hari Minggu, menetapkan jam-jam istirahat untuk mengerjakan sholat selama jam kerja di kantor pemerintahan dan swasta, menekankan bahasa Urdu dan busana nasional di kantor-kantor pemerintahan, serta pengungkap keengganan moral terhadap budaya Barat. Berikutnya, Islam di Bangladesh. Umat Islam sudah menginjakkan kakinya di Bengal sejak zaman Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Pada tahun 711 Masehi, masih zaman Umar, Muhammad ibnu Al-Qasim berhasil menaklukkan Sind atau Pakistan Barat. Daerah kekuasaan diperluas lagi pada masa zaman Bani Abbas pada tahun 870 Masehi. Orang-orang Islam sudah menetap di sana. Pemerintah atau dinasti Islam yang menguasai daerah Bengal adalah Mahmud Ghaznawi dari Asia Tengah atau Afghanistan tahun 1001 Masehi. Kemudian Bengal dikuasai oleh Kesultanan Delhi. Pada tahun 1341 Masehi, Bengal melepaskan diri dari Kesultanan Delhi dan menyatakan merdeka di bawah pimpinan Samsuddin Ilyas sampai tahun 1540 Masehi. Setelah itu dikuasai lagi oleh Afgan, kemudian Bengal ditaklukkan oleh Akbar dari Mughal pada tahun 1676 Masehi. Bengal berada di bawah kerajaan Mughal. Pimpinan Bengal disebut Nawab atau gubernur. Setelah Mughal lemah, Bengal memerdekakan diri pada tahun 1699 Masehi. Kemudian Bengal dikuasai oleh Inggris pada tahun 1575 Masehi. Ketika merdeka dari Inggris, Bengal disatukan dengan negara Pakistan. Setelah Inggris memberikan kemerdekaan, Pakistan dibedakan menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Ketidakadilan kultur, politik, dan ekonomi mulai dirasakan oleh penduduk Pakistan Timur. Ketidakpuasan orang Pakistan Timur terhadap kultur, politik, dan ekonomi Pakistan semakin mengkristal. Akhirnya, Mujibur Rahman pada tahun 1975 sampai 1981 Masehi memimpin pemberontakan yang menuntut kemerdekaan Mujibur Rahman. Kemudian menjadi Presiden Bangladesh pertama. Bangladesh tidak menyatakan diri sebagai negara Islam meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam Konstitusi 1975 dinyatakan bahwa prinsip dasar negara Bangladesh adalah sekuler dan melarang partai politik yang dibentuk berdasarkan afiliasi agama. Pada tahun 1975, Mujibur Rahman diganti oleh Ziaur Rahman 1975 sampai 1980 Masehi. Pada tahun 1977, Ziaur Rahman mengganti pasal sekulerisme dan dalam Konstitusi 1972 dengan keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada masa ini juga dibentuk Departemen Agama, Dewan Riset Islam, dan pendirian Universitas Islam. Ziaur Rahman diganti oleh H.M. Ershad pada tahun 1982 sampai 1991 Masehi. Pada tahun 1988, Dewan Nasional mengesahkan amandemen konstitusi yang menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi negara Bangladesh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mujtaba Alfana. Baik, selanjutnya adalah perkembangan Islam di Asia Timur. Yang pertama adalah Islam di Cina. Agama Islam masuk ke Cina pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Mubalik pertama yang diutus ke negeri itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu, banyak saudagar Arab yang masuk Cina sambil berdakwah. Masyarakat Cina umumnya menerima kedatangan agama Islam, dan banyak di antara mereka yang tertarik menjadi Muslim. Keagungan ajaran Islam yang dipraktikkan dan diajarkan oleh para mubalik
membuat masyarakat Cina kagum dan menyebutnya dengan Hui Hui Chiu atau Fing Xing Chiu yang artinya agama yang suci. Tempat yang pertama kali menerima dakwah Islam ialah Kanton. Selain melalui jalur dakwah, agama Islam dapat berkembang melalui jalur perkawinan. Pada waktu Taizong mempertahankan dan mempersatukan Cina, Nabi Muhammad SAW baru meletakkan dasar-dasar negara Islam. Pada tahun 705 Masehi, dinasti Umayyah dijatuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah. 1 tahun kemudian, tentara Muslim berhadapan dengan tentara Cina untuk pertama kalinya di Talas. Dengan bantuan orang-orang Turki, umat Islam dapat mengalahkan tentara Cina. Semenjak itulah, penduduknya sebagian besar memeluk agama Islam. Selama abad ke-19, terdapat pemberontakan-pemberontakan besar di negeri Cina. Dan pemberontakan-pemberontakan di Yunan pada tahun 1855 sampai dengan 1873 oleh penduduk Muslim yang akhirnya ditumpas dengan kekejaman yang luar biasa. Setelah revolusi kebudayaan tahun 1966, umat Islam yang merupakan minoritas sama sekali tidak menampakkan diri. Pada awal revolusi, masjid-masjid dirusak, dihancurkan, dan ditutup. Yang kedua adalah Islam di Jepang. Islam masuk ke negeri ini melalui penyebaran ide dan pemikiran dari barat sekitar 1877 Masehi. Ketika itu, sejarah kehidupan Rasulullah SAW diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kisah dan sejarah hidup Nabi menarik perhatian masyarakat, termasuk kalangan intelektual Jepang. Hubungan lebih lanjut terjalin ketika pemerintah Jepang menjalin aliansi perdagangan dengan pemerintah Turki Ottoman. Ketika itu, Kesultanan Turki Ottoman mengirimkan utusan berupa armada angkatan lautnya ke Jepang pada tahun 1890 Masehi. Beberapa waktu kemudian, penyebaran Islam dan perkembangannya di Jepang pertama kali terwujud melalui komunitas Muslim Asia Tengah. Saat itu, Perang Dunia Pertama baru saja pecah dan banyak pendatang Muslim dari Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Kazakhstan yang menjadi pengungsi di Jepang. Hanya beberapa saat setelah kedatangan mereka, banyak orang Jepang yang memeluk agama Islam. Menyusul periode Perang Dunia Kedua, banyak hal yang dilakukan komunitas ini untuk menginformasikan Islam dan komunitas Muslim kepada orang Jepang, utamanya mereka yang bekerja sebagai tentara. Inilah periode boomingnya Islam pertama kali di Jepang. Booming kedua kembali terjadi pada tahun 1973 seiring terjadinya oil shock atau meroketnya harga minyak dunia. Yang ketiga, Islam di Korea. Selama pertengahan abad ke-7, pedagang Muslim telah melintasi Asia Timur sejak dinasti Tang dan membentuk kontak dengan Silla, salah satu dari 3 kerajaan Korea pada tahun 751 Masehi. Seorang jenderal Cina keturunan Goguryeo, Gao Xianji, memimpin pertempuran Talas untuk dinasti Tang terhadap kekhalifahan Abbasiyah namun dikalahkan. Kehadiran pertama Islam dapat diverifikasi di Korea berawal dari abad ke-9 selama periode Silla bersatu dengan kedatangan pedagang dan navigator Persia dan Arab. Hubungan perdagangan antara dunia Islam dan semenanjung Korea dilanjutkan dengan kerajaan Goryeo sampai abad ke-15. Akibatnya, sejumlah pedagang Muslim dari Timur Dekat dan Asia Tengah menetap di Korea dan mendirikan keluarga di sana. Catatan paling awal dari Muslim asli Korea berawal dari abad ke-19, ketika ada sebuah komunitas Muslim yang signifikan yang menempatkan dirinya di Manchuria. Islam diperkenalkan ke Korea oleh brigade Turki yang datang untuk membantu Korea selama perang. Sejak itu, Islam telah terus tumbuh di Korea dan diadopsi oleh kalangan penduduk asli Korea yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada perkembangannya, Islam mampu menjadi agama mayoritas di Asia Tenggara. Banyak faktor yang menerangkan tentang hal tersebut. Antara lain, pertama, pedagang Muslim asing yang datang ke Asia Tenggara memperkenalkan Islam guna mendapatkan keunggulan ekonomi dan politik di kalangan masyarakat pribumi. Para pedagang Muslim memperkenalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai perdagangan dan mengambil keuntungan ekonomi secara maksimal sehingga mampu membatasi adanya pilihan terhadap agama-agama lain. Kedua, adanya kesamaan bentuk Islam yang pertama kali datang ke Indonesia dengan sifat mistik dan sinkretisme kebudayaan
yang atau tribalisme yang menyebabkan Islam mudah dan cepat berkembang di kalangan masyarakat yang memiliki sistem kepercayaan dan tradisi yang tidak canggih. Cara-cara masuk Islam di Asia Tenggara. 1. Saluran perdagangan. 2. Saluran perkawinan. 3. Saluran tasawuf. 4. Saluran pendidikan. 5. Saluran kesenian. 6. Saluran politik. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dan Indonesia. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 14 dan dinasti Umayyah pada tahun 660 sampai 749 Masehi. Mulai abad ke-7 dan ke-8, abad ke-1 dan ke-2, orang muslim Persia Arab sudah turut serta dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan Islam ke negeri Cina. Islam di Indonesia. Menurut Zainal Arifin Abbas, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi pada tahun 684 Masehi. Pada tahun tersebut datang seorang pemimpin Arab ke Tiongkok yang sudah mempunyai pengikut dari Sumatera Utara. Jadi agama Islam masuk pertama kali ke Indonesia di Sumatera Utara. Sedangkan perkembangan agama Islam di Indonesia sampai berdiri kerajaan-kerajaan Islam dibagi menjadi 3 fase, antara lain: A. Singgahnya para pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama Cina. B. Adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya di samping berita asing juga makam-makam Islam. C. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban Islam di Asia Tengah. Letak geografis Asia Tengah. Negara Asia Tengah terdiri dari 6 negara, yaitu Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Sejarah berkembangnya Islam di Asia Tengah. Dahulu negeri ini dikuasai oleh Timurlang, lalu dibagi-bagi di antara anak-anaknya. Kemudian berdiri sendiri membentuk penguasa-penguasa lokal hingga dimulai penjajahan Rusia. Mereka menguasai Bukhara pada tahun 1338 Hijriah atau 1919 Masehi dan mengambil Khawarizm pada tahun 1337 Hijriah atau 1918 Masehi. Sebelum juga Farghanah dan Tashkent sejak tahun 1293 Hijriah atau 1876 Masehi. Hubungan antara Iran dan Asia Tengah diperkuat oleh invasi bangsa Mongol pada abad ke-13. Masyarakat Mongol non-Muslim mendirikan pemerintahan mereka di Asia Tengah. Sebagian besar wilayah Timur Tengah dan Cina. Penaklukan bangsa Mongol secara cepat memperluas wilayah Asia Tengah dalam berhubungan dengan Timur Tengah, mengantarkan daerah-daerah padang rumput di sebelah utara Laut Hitam, Laut Kaspia, Laut Aral ke dalam. Hubungan antara Iran dan Asia Tengah diperkuat oleh invasi bangsa Mongol. Pada abad ke-13, masyarakat Mongol non-Muslim mendirikan pemerintah mereka di Asia Tengah, sebagian besar wilayah Timur Tengah dan Cina. Penaklukan bangsa Mongol secara cepat memperluas wilayah Asia Tengah dalam berhubungan dengan Timur Tengah, mengantarkan daerah-daerah padang rumput di sebelah utara Laut Hitam, Laut Kaspia, Laut Aral ke dalam, hubungan dengan masyarakat Muslim di Transoxania dan Iran, dan melalui penyatuan Transoxania Muslim dengan wilayah Asia Tengah dan Cina. Selanjutnya itu kesimpulan. Dalam kekuasaan Islam, Asia Tengah mencapai kegemilangannya dalam hal budaya dan ekonomi. Dari segi kultural, bahasa Arab mulai menggantikan bahasa Persia, khususnya setelah Bani Abbasiyah memerintah sampai abad ke-9 Masehi. Transoxiana menjadi mercusuar peradaban yang bersanding secara prestis dengan Baghdad, ibu kota kekhalifahan Kairo, dan Cordoba, Spanyol. Namun perlahan-lahan pengaruh Arab mulai memudar dan akhirnya bahasa Persia mulai dipakai lagi secara umum di kawasan ini. Agama Islam masuk ke Cina pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Mubalik pertama yang diutus ke negeri itu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu banyak saudagar Arab yang masuk Cina sambil berdakwah. Masyarakat Cina umumnya menerima kedatangan agama Islam dan banyak di antara mereka yang tertarik menjadi Muslim. Gabungan agama ajaran Islam yang dipraktikkan dan diajarkan oleh para mubalik membuat masyarakat Cina kagum dan menyebut dengan Wi Hui Cheu
atau Xing Qing Jiao yang artinya agama yang suci. Islam semakin mendapat tempat di masyarakat Jepang. Banyak prajurit Jepang yang pulang dari Perang Dunia Kedua dengan oleh-oleh masuk Islam. Maka, agama Islam pun semakin berkembang dengan pesat, apalagi setelah Haji Umar Meta mendirikan organisasi umat Islam pada tahun 1980 Masehi dan Dr. Shauki Futaki mendirikan rumah sakit Islam terbesar di Jepang.